Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang sudah berkenan dan bersedia hadir untuk berdiskusi dengan kita. Sudah jauh-jauh dari UI, kemudian dari Jakarta, ada Ibu Iftitah Sari, masih banyak, MSc, kemudian Bu Dr. Feby Mutiara Nelson, SMH, terima kasih banyak, dan tidak lupa narasumber sekaligus bagian kokinya yang memasak tim Bapak Rizal sama Bu Dr. Nurini Apriliana, serta tim yang ditugaskan fakultas dalam rangka penyusunan kerjasama dengan Persada. Sebenarnya kalau keynote speech itu kayaknya nggak pantas ya, saya kan bukan ahli pidana ini. Tapi nggak tahu ini Pak Farizal selalu memaksa untuk bawa kuncinya kayaknya gitu Pak. Nah, disiplin saya adalah hukum tata negara, walaupun juga dipaksa untuk bicara Sambo pada waktu itu, sehingga kalau mau wawancara soal Sambo itu mesti tanya Bu Nurini, Pak Farizal, apa jawabannya. Bapak sekalian, kalau dalam perspektif kami di hukum tata negara, persoalan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini sebenarnya ya juga tidak lepas dari isu konstitusional. Dalam sendi kehidupan kita sudah mengukuhkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara hukum. Dalam pilar negara hukum, maka ada dua hal penting misalnya. Satu adalah perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua adalah pemencaran kekuasaan. Saya kira dua isu itulah yang perlu kita betul lihat di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu isinya adalah soal penahanan yang sewenang-wenang, penangkapan yang sewenang-wenang. Itu merebut hak asasi manusia, hak dasar manusia untuk bebas. Isu HAM yang ada di Prancis juga sama. Konteks ini kita perlu meletakkan bahwa rancangan KUHP ini bukan hanya domain orang-orang pidana, tapi ini adalah domain kita sebagai negara hukum. Semuanya harus diberi hak untuk bersuara. Satu, dua. Kita ingin pertama ya, sebagai perguruan tinggi, ingin melihat secara objektif dari sisi akademik, bagaimana memposisikan perubahan KUHP ini dalam konteks akademik, khususnya keilmuan hukum pidana dan acara pidana. Sehingga kita ingin terlepas dari kepentingan kekuasaan di
kejaksaan, kekuasaan di kepolisian. Nah, kita ingin berada di tengah. Secara akademik, bagaimana sih suara akademisi, suara kampus untuk pembuatan rancangan KUHP ini? Intinya, kami ingin posisi dalam pembahasan acara pidana ini adalah judicial scrutiny. Judicial scrutiny berarti pengawasan pengadilan. Apapun nanti wewenang polisi, apapun wewenang jaksa, itu harus bisa dikontrol oleh pengadilan. Kenapa? Karena ini menyangkut hak-hak dasar dari masyarakat. Hak untuk bebas, karena di sana ada penahanan. Hak untuk disangka tanpa ada bukti yang cukup. Ini kan seharusnya bisa dijaga agar betul-betul hak asasi manusia itu bisa ditegakkan. Karena korbannya ya nanti masyarakat juga. Gitu. Kita tidak berbicara pada seberapa besar seharusnya ini wewenang polisi atau wewenang jaksa, tapi yang kita inginkan adalah untuk perlindungan hak asasi manusia, seharusnya ada lembaga yang bisa mengawasi tindakan polisi maupun tindakan jaksa dalam penegakan hukum. Itu inti dari pesan yang ingin kami sampaikan dalam rancangan KUHP ini. Apa memang lembaga seperti Komnas HAM atau Ombudsman itu belum cukup tahu? Nah, mereka kan tidak masuk di dalam SIPP, sistem peradilan pidana, karena Komnas HAM, kemudian ada polisi namanya apa? Kompolnas, jaksa ada Komja kan gitu kan? Itu kan tidak masuk ke dalam sistem. Ya, mereka di luar. Kalau ada dampak baru bisa masuk. Yang kita masukkan adalah dalam sistem ini kan mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai pemeriksaan persidangan. Ini sah semua enggak ini kegiatannya? Misalnya menangkap orang. Menangkap orang sudah sah apa belum? Nah, syarat-syarat sudah dipenuhi belum? Nah, ini kan harus bisa dikontrol. Nah, kayak misalnya Komjak, kemudian juga Kompolnas kan tidak bisa masuk ke dalam. Nah, kita ingin itu sudah embedded, sudah masuk di dalam satu sistem peradilan pidana. Disitulah pentingnya judicial scrutiny. Bulan-bulan sebelumnya kan juga gencar soal kritik tentang RKUHP itu. Dan beberapa pengamat mengaku DPR sudah cukup mendengar juga. Akhirnya banyak revisi-revisi yang semula ini yang masih belum dikritik apa Pak? Ya, ini kan proses semua ya. Ini sebenarnya bagus, ada aspirasi banyak. Kalau MK mengatakan ini kan dalam rangka meaningful participation ya. Itu kita harapannya begitu. Nah, karena banyaknya masukan itu kan masukan macam-macam. Kayak kemarin yang hari ini ditulis oleh salah satu media nasional itu, ada masukan dari advokat. Di sana menginginkan dalam proses itu nanti bisa ada deal antara jaksa dengan koruptor yang didakwakan. Kan begitu. Kemudian nanti bisa kalau misalnya kerugian faktualnya sudah dikembalikan, bisa dihentikan ini dakwaannya, tidak sampai ke penuntutan. Nah, ini kan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, kami memandang dari perguruan tinggi, ya apakah harus seperti itu? Ya, karena kan mesti masukannya bisa di detik-detik terakhir, nanti itulah yang akan jadi draft kan gitu. Nah, kami memandang, ya kita tetap harus memberikan masukan. Misalnya kita memandang kalau seperti itu nanti kan akan menjadi transaksional antara jaksa ya dengan terduga atau bukan terduga lagi terdakwa koruptor ini gitu. Nah, mereka akan ada deal-deal. Nah, ini kan yang kita harapkan tidak terjadi. Karena kalau untuk kasus korupsi ini kan sebenarnya kasus yang khusus ya. Bukan seperti pembunuhan, bukan seperti pencurian yang itu korbannya jelas. Kalau dimaafkan ya sudah selesai. Mereka restoratif justice. Tapi kalau korupsi seharusnya yang memaafkan kan masyarakat seluruh Indonesia. Uang waktunya dibuat untuk bayi, untuk pembangunan jembatan yang ambruk gara-gara dikorupsi. Siapa korbannya? Kan begitu. Nah, sehingga karena ini menjadi extraordinary crime, korupsi ya seharusnya tidak menggunakan mekanisme itu. Jadi kita tetap ingin mengawal ini pada jalur yang ya menurut kami dari sisi keyakinan akademik ini benar gitu, mewakili rakyat. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Dekan Fakultas Hukum. Yang kedua adalah pada Bapak Ibu narasumber dan teman-teman peserta, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini kita berdiskusi, kita berpikir, kita menuangkan gagasan atas critical review terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Untuk mempercepat waktu Bapak Ibu, saya hanya akan menyampaikan beberapa hal.
bahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025 ini yang mana merupakan respon dari pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap KUHP 1981. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ada beberapa pemikiran, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Karena sekali lagi ini adalah legal basis, ini adalah fundamental idea terhadap penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, sehingga wajib di sini akademisi, praktisi, advokat dan juga mahasiswa, stakeholder terkait untuk paling tidak memikirkan arah. Kenapa? Karena sekali lagi objek ataupun orang-orang yang akan menjadi bagian target dan juga proses ini adalah kita semua. Apabila KUHP-nya memang tidak bisa melindungi, kita tidak pernah tahu kapan kita bisa disangkakan sebagai pelaku secara tiba-tiba. Semua yang hadir di sini. Mohon izin saya menyampaikan sebenarnya materi yang saya sampaikan ini adalah hasil kerja bersama di teman-teman Kompartemen Hukum Pidana bekerja sama dengan teman-teman Persada. Jadi ini adalah hasil kerja kami Bapak Ibu semua yang akan kami sampaikan pokok-pokok pikirannya, mungkin tidak terlalu panjang karena kalau disampaikan ini adalah sangat lebat gitu ya. Saya mulai saja. Jadi materi yang harus saya sampaikan ini adalah tentang pembaruan hukum acara pidana, problem substansial. Ini adalah tinjauan dari daftar inventarisasi masalah yang kami temukan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di konsep yang tahun 2025. Ya, ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan perbaikan dalam RKUHP itu antara lain konsep dari penyidik utama itu memang banyak kita soroti, berpotensi untuk adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ada juga ada potensi pelanggaran terhadap kewenangan dari penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perlindungan korban itu memang masih belum banyak disentuh ya. Jadi masih sama saja dengan konsep yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini berlaku begitu ya. Keadilan restoratif itu hanya semata-mata untuk satu hal pemenuhan dari sisi administrasi saja, tetapi secara substansial peran korban itu kurang dimaksimalkan. Dan banyak lain sebenarnya catatan-catatan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, Mas. Bu, kalau terkait dengan yang kemarin dibahas banyak orang katanya tumpang tindih kewenangan itu seperti apa, Bu? Sebenarnya tidak pada tumpang tindih kewenangan ya, tetapi di sini lebih kepada pemberian kewenangan yang besar ya kepada satu institusi saja, kurangnya koordinasi. Misalnya tadi sudah saya sampaikan ketika kita bicara bagaimana kewenangan penyidik di dalam melakukan penyidikan ya, itu tidak ada koordinasi, boleh tidak ada koordinasi dengan yang namanya penuntut umum gitu. Padahal ini jelas-jelas berpotensi ya untuk kesewenang-wenangan tadi yang saya sampaikan, Mas. Kemudian tidak ada kontrol dari yudisial misalnya ketika melakukan upaya paksa, di mana upaya paksa itu kan selalu upaya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Mestinya itu ada kontrol dari yang namanya yudisial, jadi tidak diputuskan sendiri begitu ya. Jadi harus ada kontrolnya dari lembaga di luar dari kepolisian gitu. Ada dua jenis penyidikan, penyidik utama dan non utama, nggak ada. Gitu ya, definisi tidak pernah kita temukan dalam literatur ataupun di dalam KUHP ataupun di dalam RKUHP, sehingga tidak jelas maknanya. Di samping itu, tadi secara konstitusi MK telah secara konsisten menegaskan bahwa konsep penyidik tunggal itu bertentangan dengan konstitusi. Ya, dia ada 4 putusan MK, mungkin ada lebih dari ini yang setidaknya saya temukan. Ada 4 putusan MK yang membahas bahwa MK konsisten menolak penyidik utama itu ada di dalam SPP di Indonesia. Jadi artinya dia memberikan penegasan bahwa kepolisian bukanlah satu-satunya lembaga yang punya kewenangan penyidikan. Dengan penyidik tertentu, ya tunduk aja kepada itu. Nah, RKUHP juga harusnya menyesuaikan dengan apa yang diatur di Polri, jangan di Undang-Undang Polri, jangan juga menambahkan kewenangan yang sebenarnya Undang-Undang Polri saja tidak mengatur sampai sejauh itu. Gitu ya, Bapak dan Ibu.
dibahas itu di dalam RKUHP ini perlu kita cermati ada beberapa hal penting ya Pak ya. Yang pertama adalah terkait dengan hubungan pola koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Karena kita tahu masalah ini sangat krusial di dalam penegakan hukum. Kita sering mengatakan bahwa ada dua gajah yang sedang berperang, ada pelanduk meninggal di tengah-tengah gara-gara gajah berperang. Nah, gajah berperang itu adalah kalau selama ini kita lihat itu adalah penyidik dan penuntut umum, di mana dua-duanya selalu tarik-menarik soal kewenangan. Salah satu mengatakan bahwa kewenangan penyidikan itu ada di penyidik Polri pada yang utamanya, yang satu lagi mengatakan bahwa penyidikan itu tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikuasai pula, harus dikendalikan oleh penuntut umum. Nah, sebenarnya dalam beberapa undang-undang yang menyangkut tentang kewenangan baik itu penyidik ataupun penuntut umum, situ sudah jelas diatur bagaimana kewenangan dari masing-masing. Misalnya kalau kita melihat di kepolisian, di Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, di situ dikatakan bahwa penyidik Polri bukanlah satu-satunya penyidik. Dia bukanlah penyidik utama. Dia memang menjadi korwas, menjadi koordinator dan pengawas, tapi itu hanya untuk PPNS dan penyidik Polsus. Tapi untuk penyidik tertentu seperti KPK, mereka bukanlah koordinator di situ. Itu diakui di dalam Undang-Undang Kepolisian. Nah, kemudian kalau kita lihat di kewenangan kejaksaan, di situ dikatakan bahwa kejaksaan itu tugasnya adalah menuntut dan kemudian memang dia bisa menjadi penyidik. Tapi penyidik di situ adanya untuk tindak pidana khusus, bukan untuk penyidik tindak pidana umum seperti apa yang dilakukan oleh penyidik Polri. Jadi pada intinya sebenarnya kalau kita melihat kewenangan sudah diatur dengan jelas masing-masing. Yang bermasalah itu justru di komunikasi dan koordinasi antara keduanya, sehingga seolah-olah sebuah perkara itu berjalan lambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya ada pra penuntutan, di situ ada petunjuk nih dari jaksa penuntut umum. Petunjuk ini ada yang dianggap oleh penyidik mengada-ada sehingga sulit untuk dikabulkan atau dipenuhi, tapi juga penuntut umum mengatakan penyidikku nggak pernah mengikuti apa yang mereka mau. Nah, ini kan soal komunikasi dan koordinasi, ini bukan soal kewenangan tarik-menarik atau siapa yang paling berwenang. Mereka menyadari kewenangan masing-masing, tapi komunikasi dan koordinasinya yang kurang terbangun. Nah, oleh karena itu RKUHP ini perlu untuk mengolah lebih dalam lagi dan menganalisis lebih dalam lagi komunikasi dan koordinasi seperti apa yang harus kita bangun supaya tidak terjadi lagi permasalahan perkara yang berlarut-larut dan tidak ada kepastian. Nah, itu. Kalau masalah koordinasi sama komunikasi itu kan tergantung person atau lembaganya gitu ya. Itu yang harus diundangkan, dilembagakan. Komunikasi dan koordinasi itu selama ini mungkin yang lama itu karena penumpukan perkara di kejaksaan, penumpukan perkara di penyidikan sehingga nggak ketemu nih waktunya mereka untuk berkoordinasi. Kan sekarang ada media elektronik yang bisa dibangun bersama melalui satu sistem terpadu untuk komunikasi itu. Tapi kalau komunikasinya nggak jalan nih, misalnya sekarang nih kasus yang laut ya, penuntut umum memberikan arahan, penyidik tidak mau. Nah, kayak gini gimana nih cara ketemunya? Mereka harus ketemu bareng, gelar perkara bersama. Gelar perkara itu dihadiri oleh para pelapor dan ada ahli-ahlinya di situ, sehingga ada keputusan terhadap ini perkara gimana, apakah ditindaklanjuti atau bagaimana. Nah, itu harus duduk bareng, nggak bisa seperti sekarang yang hanya melalui surat terus kemudian dibalas lagi, terus kemudian tidak ada tindak lanjut selanjutnya gitu. Nah, berarti RKUHP sendiri itu sekarang gimana ya? Nah, RKUHP sendiri saat ini memang belum mengatur secara detail terkait dengan komunikasi dan koordinasi itu. Nah, itu yang harus diberikan masukan terhadap RKUHP, bagaimana komunikasi dan koordinasi itu yang baik itu seperti apa. Gitu. Kalau menurut Ibu sebagai akademisi ya Bu ya, kira-kira untuk RKUHP 2025 ini sebenarnya kalau di-compare dengan KUHP yang sebelumnya, ini jauh lebih baik, stuck atau jauh lebih buruk? Ya, kalau sekarang dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, ada yang baik, tapi ada juga yang buruk gitu. Karena ada beberapa hal yang sifatnya progresif ya, yang memang itu diharapkan untuk menjadi perubahan, tapi banyak juga mengalami kemunduran dari KUHP yang sebelumnya. Cara hari ini adalah ada beberapa hal yang perlu dikritisi di dalam RKUHP yang belum diatur di RKUHP. Yang pertama soal hubungan koordinasi komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Yang kedua terkait dengan adanya beberapa hal yang diatur di KUHP tapi tidak diatur di KUHP. Misalnya tentang tindak pidana korporasi, bagaimana cara pelaksanaan dakwaannya, bagaimana pemeriksaannya di persidangan itu belum ada. Tentang judicial pardon atau pemaafan oleh hakim. Di KUHP itu ada, di RKUHP itu hanya
berbunyi satu pasal, tapi bagaimana proses pembuktiannya, apakah bisa banding atau tidak, ada upaya hukum atau tidak, itu nggak ada. Terus kemudian misalnya tentang restoratif justice, di mana di KUHP sebenarnya tidak bunyi, tapi di KUHP itu penyelidikan bisa melakukan restoratif justice, mestinya itu tidak bisa karena kan belum ada tindak pidana pada saat itu, misalnya seperti itu. Dan ada juga masalah tentang bantuan hukum yang belum diatur dengan baik, dan kemudian juga misalnya tindakan sosial nih, di KUHP kan ada sanksi tindakan sosial, tapi di RKUHP nggak mengatur bagaimana tindakan sosial itu. Misalnya juga di KUHP mengatur tentang living law, tindak pidana adat. Di RKUHP nggak ada gimana hukum acaranya tindak pidana adat itu. Nanti penyidik bingung, penuntut umum gimana nih melaksanakan penyidikan tindak pidana adat gitu kan. Nah ini nggak diatur. Nah beberapa hal yang tidak diatur di dalam RKUHP sekarang, padahal itu mestinya diatur setelah adanya KUHP. Nah itulah yang dijadikan pembahasan pada hari ini. Penuntut umum, penyidik ketika akan mengajukan izin upaya paksa tidak menjelaskan secara rinci gitu ya mengenai alasan yang cukup untuk melakukan penangkapan atau penahanan misalnya. Karena balik lagi yang tadi di awal disampaikan, sepanjang dua alat bukti secara kuantitas sudah terpenuhi, tidak peduli untuk menjelaskan relevansinya, akhirnya itulah yang akan dikabulkan gitu. Dan ini memang ada isu dari segi perumusan di pasal-pasal RUU KUHP-nya, karena tidak membebankan aparat penegak hukum untuk menjelaskan rasionalnya, menjelaskan alasan ketika akan melakukan penahanan itu di dalam surat permohonan atau surat perintah penangkapan, penahanan, dan upaya paksa yang lain. Akhirnya yang terjadi adalah praktek-praktek surat penangkapan, surat penahanan itu ya kopas dari pasal 21 misalnya, alasannya ya 3 itu, menghilangkan bukti, akan melarikan diri dan merusak barang bukti. Nah ini tapi tidak dijelaskan apa misalnya tindakan atau perilakunya si tersangka atau terdakwa yang akan ditahan misalnya, yang mengarah pada akan menghilangkan bukti gitu, akan melarikan diri gitu. Nah ini yang tidak pernah dijelaskan. Yang penting ya syaratnya adalah dia ada kekhawatiran melarikan diri. Nah